menentukan metode analisis, menentukan pekerjaan, mengidentifikasi potensi bahaya, menentukan tindakan pencegahan ataupun pengendalian. Nah, di mana dasar pemikiran mengenai JSA ini, yaitu dilakukan setiap terjadinya kecelakaan selalu ada penyebabnya, ya. Jadi itu basicnya. Accident itu pasti selalu ada penyebabnya ya. Nggak ada tiba-tiba jadi accident. Bahkan bencana alam aja itu ada penyebabnya kan. Itu campur tangan Tuhan kan kalau disaster. Kalau disaster ya. Jadi setiap tugas dalam suatu pekerjaan dapat diuraikan untuk tahapan yang sederhana. Kemudian setiap tahapan pekerjaan dapat dikenali potensi kerugiannya. Nah, di mana setiap potensi kerugian ini dalam tahapan pekerjaan dapat dikendalikan atau diatasi. Ya, ini tujuannya semua. Ada JSA, ada HERA-DC, SOP, WI. Tujuannya itu sama. Ya, zero accident, meminimisasi kecelakaan. Nah, cuman yang sering itu salah kaprah, kita sering itu menyamakan persepsi SOP, instruksi kerja, HERA-DC dengan JSA. Betul apa betul? Sering ya? Itu kita kira itu bahwa JSA dan HERA-DC itu sama. Jadi dari sini kita dapat cek ya bahwa definisi JSA ini ya analisis keselamatan untuk mengidentifikasi dan menganalisa dan merekam ya menjadi record. Makanya itu JSA itu harus direcord ya di save di mana langkah-langkah dalam melakukan pekerjaan tertentu potensi bahaya yang timbul dalam setiap langkah. Jadi JSA ini bedanya itu adalah penentuan potensi bahaya yang terunut ya, yang terperinci, terurai dengan pada sistematis ya untuk pekerjaan. Melakukan rekomendasi tindakan perbaikan atau prosedur yang menghilangkan atau mengurangi bahaya. Dapat dilihat. Jadi caranya itu dia menganalisa secara sistematis ya, pekerjaan yang membuat prosedur atau petunjuk kerja yang cocok untuk pekerjaan yang dilakukan dengan benar. Ya, ini dia sering persepsi. Jadi kalau tadi itu JSA, ini WI ya, perbedaannya ya. Perbedaannya dengan WA, JSA, WI. Sedangkan kalau untuk WI itu yang uraian pekerjaan, menguraikan satu langkah dalam suatu prosedur dan petunjuk operasional ya. Kalau ini kan WI dia lebih ke operasional ya. Kalau JSA itu lebih ke penanganan bahaya ya, penanganan bahayanya. Nah, sedangkan ini SOP. Tadi kan sudah kita kan, jadi biar tidak persepsinya miskonsep lagi ya. Apa itu SOP, WI, apa itu JSA. Jadi ini beda. SOP itu panduan hasil kerja, proses kerja. Jadi SOP WI itu lebih ke operasional, ke produksi, ke proses. Ya, ini perbedaannya. Compare JSA dengan SOP. Jadi perbedaan itu jasa analisis keselamatan untuk pekerjaan khusus yang tidak rutin, SOP pekerjaan rutin ya, yang sudah wajib ya. Urutan tugas lebih terperinci, lebih sistematis ya. Nah, dengan adanya JSA ini, kita bisa menggunakan sebagai justifikasi terhadap kalau ada salah satu insiden, di mana tim missnya dari SOP, kita bisa dijadikan bahan untuk perbaikan ke depannya. Nah, kenapa ini diperlukan? Ini dia. Jadi JSA itu tidak semata-mata wajib, memang tidak wajib, harus ada setiap pekerjaan. Cuman dapat dilihat di sini ada beberapa hal faktor yang harus dilakukan ketika kita mau buat JSA. Ya, metode kerjanya berbeda, kondisi kerjanya, alatnya, frekuensinya, lingkungan, apakah ini berdampak ke pekerjaan lain, bisa jadi ke orang, ke lingkungan ya, hal-hal yang tidak tercantum dalam permit, SOP. Jadi ini dia alurnya ya.
Akhirnya kita mendapatkan untuk pembuatan JSA. Jadi mengapa diperlukan? Untuk analisis manajemen risiko dalam pencegahan kecelakaan ya. Selain JSA, tools penilaian risikonya yang lain, itu ada yang lain ya kalau pernah dengar ini ya, teman-teman. HAZOP, HAZAN, HASOP, dan SIMOP ya. Selain JSA ya, menilai risiko. Cuman ini kepentingan dan cara pembuatannya juga berbeda ya. HAZOP itu lebih ke operasional juga, azabnya. Ya, simultaneous SIMOP itu yang asesmen operasional yang secara terus-menerus ya, yang berkelanjutan. Jadi JSA ini efektif kalau apa dari sini dapat mengeliminasi bahaya sebelum kecelakaan terjadi ya. Nah, ini yang perlu diingat. Keseringan kita itu setelah kecelakaan terjadi baru kita review. Betul apa betul ini? Mungkin ada yang pernah pengalaman ini. Kalau ada kejadian baru kita mereview dokumen kan. Kalau sudah terjadi kecelakaan. Kalau masih belum ya sudah. Sementara kita dalam JSA itu harus detail memasukkan kemungkinan-kemungkinan bahaya yang akan terjadi. Even itu belum pernah terjadi ya. Bukan berarti gagal, tapi ini kita prepare ya. Siapa yang paling bertanggung jawab terhadap analisis keselamatan JSA? Pengawas lapangan. Nah, yang kita yang miskonsepsi juga, yang membuat JSA itu kebanyakan adalah orang K3. Ya kan Bapak-bapak atau Ibu, keseringan itu kan, yang buat JSA itu Pak, itu tugasnya HSE Pak, bukan dari kita. Sementara orang K3 itu, dia hanya menganalisis bahaya. Dia tidak tahu segala sesuatu runutan pekerjaan sih Pak. Jadi yang paling utama itu ini, pengawas lapangan ya harus mengerti, dia menceritakan bahaya urutan urutan pekerjaan beserta bahayanya melalui JSA ya. Jangan lagi persepsinya itu tugasnya HSE orang angka 3, bukan. Yang membuat JSA itu orang produksi, orang lapangan ya. Sedangkan orang HSE itu nanti tugasnya untuk mengasesmen, ya mengasesmen dari pekerjaan ini bahayanya apa, kemungkinan-kemungkinan. Contohnya ya, melakukan pembersihan AC, bagaimana kerunutannya, mengambil peralatan, berjalan ke lokasi, ya, sampai dia selesai, bahaya-bahayanya apa. Nah, dengan metode ini, jadi JSA itu didapat, kita itu melakukan observasi dulu, ya, tugas lapangannya. Nanti kalau ada yang kurang dari asesmen orang ASE-nya atau ketiganya bakal nanya, Pak, memang yakin, cuman ini aja urutan pekerjaannya. Kita observasi lagi, area, bekerja, tools, lingkungan, ya. Bisa dipilih observasi dan diskusi atau diskusi saja. Diskusinya ini antara pengawas dengan yang namanya orang K3 ya. Bisa jadi bisa dibuat seperti itu. Jadi kita saling memberikan pandangan mengasesmennya. Dan ini dia metode observasi. Kalau teman-teman mungkin ada orang K3 di sini untuk melakukan eh, observasi JSA, ya bisa dilakukan ini ya. Cek pekerjaannya, seleksi ya orang yang sering melakukan atau waktu yang melakukan pekerjaan itu apa. Beri penjelasannya bagaimana, baru minta dia menjabarkan setiap langkah pekerjaannya. Baru kita periksa cek balik gitu ya dari orang asn dengan pekerja, ulangi dengan pekerjaan orang lain ya. Jadi ambil samplingnya itu bukan ke satu orang aja yang nanya, karena kan berbeda-beda ya cara orang bekerja. Mungkin ada yang langsung dia ngambil air, kalau misalkan bang tuh ada yang ngambil alat, ada yang dia ke sana dulu ya. Nah, ini metode diskusi bisa dipilih ya, cari orang yang sudah mengenai pekerjaan itu, tentukan langkahnya,
Baru kita lakukan identifikasi kerugian yang terpapar, membuat tindakan pengendalian di dalam JSA-nya. Nah, ini langkah-langkahnya ya. Setelah kita melakukan diskusi, observasi, inventaris, dari bahasa tugas-tugas yang kritis. Nah, ini kita cari tugas apa ya? Efeknya yang kritikal ya. JSA itu lebih ke hal kritikal yang mungkin severity rate-nya atau tingkat keparahannya itu eh, tinggi ya, walaupun itu jarang. Jadi dia kita itu mengeliminasi atau meminimalkan terjadinya bahaya itu. Ini ya, identifikasi tugas kritisnya, menyusun inventaris tugas kritisnya, apa-apa aja pekerjaannya dalam satu daftar yang sistematis. Jadi kita itu buat catatan kecilnya ya, runutan pekerjaannya. Ya, cara melakukan identifikasi, yaitu mengumpulkan dan mengkaji kecelakaan yang pernah terjadi. Nah, jadi kita cek dulu. Dari tadi kan kita ngambil sampel beberapa orang, kita tanya, Kak, pernah nggak pada saat pekerjaan yang ini ada kejadian, walaupun itu bukan kecelakaan fatal ya, mungkin terjatuh, terbakar, bagaimana. Jadi kita bisa cek, ya, kita lihat cek ini tuh apakah ada record atau dulu pernah ada kemungkinan terjadinya fatality terkait pekerjaan itu ya. Ya, ini dia faktor yang menentukan tugas kritis. Keparahan seperti tadi kan, frekuensinya sering nggak ini terjadi, sama faktor peluang. Jadi kita itu assessment pekerjaannya di situ. Pada saat melakukan pekerjaan, ada beberapa bahaya yang muncul yang kemungkinan yang bisa membuat ini terjadi bahayanya ya. Ingat ya bahwa kecelakaan itu bukan hanya muncul karena satu bahaya. Kalau teman-teman ingat kan, bahaya itu bukan hanya satu. Jadi kalau ada case-nya kayak dia memperbaiki AC, baru ada kabel terkelupas. Kalau kabelnya terkelupas di dekat pada saat dia memperbaiki AC, kabelnya terkelupas itu tidak lagi dialiri listrik, bahaya atau enggak? الله خبير بما Ayo, تعملون bahaya atau tidak itu? Kalau وعد ada sesuatu الله seperti ini. الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم Enggak kan? Karena dia cuman مغفرة kabel terkelupas tanpa lagi dialiri listrik. Jadi itu yang perlu diperhatikan ya. Jadi tingkat keparahannya diidentifikasi. Nah, kalau ini kita ambil datanya itu dari OSA ya. Mungkin ini ketentuan perusahaan itu berbeda-beda. Ya, kita ambil dari OSA ini. OSA 2007. Bisa dibuat ini sih. Untuk menjustifikasi tingkat keparahan. Tergantung perusahaan ya. Yang dianggap parah itu bagaimana. Yang dianggap ringan itu bagaimana. Ini dia frekuensinya. Ya, tergantung juga ini kita cek. Probability-nya dari sini. Risikonya, kesulitannya, kerumitan pekerjaan, kemungkinan kerugian. Ini dia faktor peluangnya ya. Ini sudah tahu ya cara penyusunan ini probability, teman-teman. Sudah sering lah familiar ini ya. Nah, ini yang JSA ini yang paling penting ini ketika ada tugas baru ya, ada hal pekerjaan baru. Jadi ini wajib. Karena JSA itu eh, komunikasinya itu langsung diinfokan ke pekerja ya. Mungkin kalau Hira DC itu biasanya terdokumentasi ya di kantor. Oke, izin Pak Roland. Pak Roland, Ya, maaf Pak, suaranya agak digedein sedikit ya. oke. Oke. Siap, terima kasih Pak. Ini kan seperti itu kan Hira DC itu disimpan. Jadi perbedaannya dengan JSA, JSA itu dikomunikasikan. Biasanya itu kalau ada di papan pengumuman dibuat di papan pengumuman dashboard tempat bekerja atau ditempel di area dia bekerja ya. Selain work permit ya. Jadi JSA juga itu wajib dikomunikasikan, dipublish ke si pekerja ya. Itu juga wajib. Jadi ingat kalau Hira DC, SOP itu mungkin jarang dipublis ya karena itu biasanya terdokumentasi di kantor. Tapi JSA itu wajib ya, ingat teman-teman, wajib untuk dikomunikasikan langsung ke pekerja ya. Jadi melalui toolbox meeting dan sebagainya atau bisa ditempel, itu juga bisa. Jadi ini dia menguraikan aktivitasnya, contoh uraian tugas seperti ini ya.
damping OB. Kalau ada case-nya ini damping OB di disposal dengan ya dengan ada 45 contohnya. Melakukan damping. Jadi ini urutan pekerjaannya. Ini cara paling efisien ya teman-teman. Memasukkan semua. Tidak memasukkan langkah yang kemungkinan tidak menimbulkan masalah besar. Seperti di tadi ya, kita cari yang kritikal ya. Paling enggak itu yang menyebabkan luka sedang. Ya, luka sedang. Sampai parah. Ini contohnya ya. Jadi ini yang uraian langkahnya ini diisi. Nah, gimana caranya biar kita dapat lebih detail terhadap JSA ini mengantisipasi yang namanya bahaya atau kecelakaan? Berapa yang harus kita lakukan? Mungkin bisa dilakukan paling nggak minimal 7 langkah ya, atau lebih ya sampai 15, 20, 7 langkah pada saat itu melakukan pekerjaan dari awal sampai selesai. Jadi itu perlu diingat biar kita lebih sistematis, lebih detail ya teman-teman semua. Jadi paling nggak kita isi itu dengan 7 langkah, kita cari lagi urutan-urutannya ini apa. Ya, urutan pekerjaannya apa lagi. Setelah dari ini dia ngapain. Nah, sedangkan untuk bahayanya, ya, kerugiannya itu kita lakukan identifikasi. Di sini kita lihat ini. Bahaya yang timbul itu isi dengan 4M 1L. Tahu kan? Manusia, material, mesin, ya, seperti itu. Power, material, metode, sama 1L itu lingkungannya. Jadi metodenya itu dicek. Jadi setelah tadi kita uraikan langkahnya sampai detail, 7 minimal sampai berapa gitu. Baru kita isi bahayanya itu dengan nilai yang terbesar sesuai dengan metode 4M atau L ya. Ya, identifikasi potensi kerugian bahaya. Ya, ini ya terjatuh, terbentur, sorry ya, berulang ini. Terjepit oleh, terjatuh oleh, terjatuh dari, terbentur oleh. Ya, ini juga identifikasi potensi kerugian, bahaya peralatannya berapa, apa saja kedaruratan dari peralatannya tersebut, apakah peralatan dapat menyebabkan kerugian, itu juga dicek bagaimana kementerian dapat dapat menyebabkan kerugian terhadap keselamatan. Jadi ini dicek ya, teman-teman. Contohnya ini kayak masalah pekerjaan housekeeping, masalah kebisingan, temperatur, getaran, ventilasi, penerangan pada saat pekerjaan, radiasi kemungkinan dia bekerja membersihkan itu di tempat radiasi. Ini contohnya itu jadi terjepit di antara lipatan tangga, ya salah satu pekerjaannya. Tersembur air panas dari radiator. Jikalau dia mungkin pekerjaannya itu mengganti aki atau radiator ya, bisa jadi kan itu tersembur. Walaupun itu belum pernah terjadi ya, tapi kita asesmen itu sudah termasuk tingkat yang parah ya, Lagi kena sembur air panas. banyak. Baru kita lakukan analisis potensi kerugian seperti tadi, lakukan observasi. Setelah kita lakukan itu, analisis potensi kerugiannya, pengendalian, dan ini job safety analisisnya. Ya, yang terakhir itu kan di tindakan pencegahan atau pengendalian. Jadi setelah tadi 7 langkah, kemudian bahayanya kita asesmen itu dengan metode 4M sama 1L. Lakukan ini untuk melakukan tindakan pencegahannya dengan cara hierarki ya, dengan hierarki ya pengendalian ya. Substitusi, eliminasi, substitusi, engineering control, administratif sama APD. Nah, tapi dimohon dia substitusi itu kalau bisa APD itu jangan terlalu banyak ya. Kalau bisa dia langsung berhenti di engineering. Seperti itu. Sebelum kita lanjut, mungkin ada yang bertanya atau gimana nih Pak David? Ya, ini tidak terlalu banyak sih. Boleh kalau ada pertanyaan silakan Bapak-bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian, boleh langsung open mic atau silakan di kolom chat. Mungkin belum ada Pak, silakan dilanjut Pak Roland.
Jadi kalau masih belum ya, karena ini materinya nggak terlalu banyak sih. Kalau JSA itu yang penting kita tahu itu runutannya. Setelah kita isinya itu, kita lakukan pengendalian, prosedur, dan IK-nya ya, work instruction. Nah, dalam JSA ini dilarang jangan ya memakai kata-kata yang masih memberikan peluang menerjemahkan atau memutuskan sendiri ya. Kayak ini kan contohnya ambil posisi yang aman. Ya kan sering seperti itu ya. Bahkan dalam HRDC juga seperti itu. Melakukan pekerjaan tindakan pencegahan hingga dia aman. Nah, jadi kita nggak ngerti. Kalau untuk JEXA dia langsung posisinya kayak ini dia mungkin lalu lintas ya. Kalau ada dalam truk atau bagaimana? Ini ada pertanyaan nih Pak Roland Ya dari siap. Pak. Ya apa? Mungkin bisa. Pak. Ini dari Pak Mia Kotrun. Malam Pak, saya izin bertanya. Jadi JSA ini sifatnya bisa netap ya selagi pekerjaannya sama JSA ini tetap bisa digunakan ya Pak. Bisa pekerjaan yang sama. Makanya kan JSA ini hadir terbit itu kalau ada pekerjaan baru dan memiliki kritikal ya. Jadi JSA pekerjaan yang sama. Karena itu JSA ini nggak perlu banyak-banyak dibuat. Dia pekerjaan yang non rutin loh, yang biasanya. Yang biasanya kritikal itu non rutin kan, karena orang itu masih awam. Yang biasanya dia tidak mengerjakan pembersihan kaca itu di work at height, bisa dia mengerjakan itu kan, WAH, dia membersihkan tiang. Padahal dia biasanya melakukan pembersihan yang lain. Nah, itu kita assessment JSA dia kalau dia melakukan pembersihan di area yang WAH. Jadi itu dia. JSA ini bisa dipakai seterusnya untuk pekerjaan yang sama, ya. Dan dia akan hadir lagi kalau ada pekerjaan baru yang memiliki kritikal, pekerjaan non rutin, ya itu juga harus di assessment. Sama kalau ada kejadian insiden, ya insiden-insiden yang terjadi padahal udah ada tertuang di SOP, kita cek lagi di JSA sudah tertuang atau tidak. Jadi itu dia sih Pak, kehadiran JSA ini. Oke. Jadi JSA ini hadir kalau ada pekerjaan baru yang kritikal, ada kecelakaan yang tidak terdefinisi ya, atau yang tidak terrekod di SOP, kita bisa lakukan JSA. Tapi kalau pekerjaannya masih yang sama, kita bisa memakai JSA yang lama. Ya, kalau metodenya itu tidak berubah, prosesnya, material dan sebagainya. Pak, Pak Roland saya mau nanya, kalau JSA itu berarti masing-masing pekerjanya, contohnya di ketinggian gitu, masing-masing berarti ya biasanya, tergantung skup pekerjaannya gitu ya. Iya, JSA itu tergantung skop pekerjaan. Jadi dia nggak general, makanya dia langsung spesifik. Misalkan pembersihan AC, pengelapan kaca, ya. Jadi dia langsung seperti itu. Jadi masing-masing pekerjaan, skop pekerjaan orang yang bekerja itu yang kita assessment. Jadi JSA itu dia langsung ke spesifik sih, Pak. Ya. JSA Jadi ini dia, yang melakukan biasanya itu HSE-nya atau orang yang mau mengerjakan pekerjaan tersebut gitu. nah seperti yang tadi yang kita sudah bahas, ASE itu tidak melakukan pembuatan JSA secara full ya. Dia membantu mengobservasi apa memberikan pendapat assessment. Jadi seperti yang tadi di materi tadi sebelumnya kan ada yang tanggung jawab itu, ini kan pengawas ya. Ini dia ya. Bukan tanggung jawab ASE untuk membuat JSA secara terperinci. Cuman kita bantu metodenya bagaimana mendapatkan JSA. Kita diskusi dengan pekerja dengan pengawas ya. Ini observasi. Jadi bukan tanggung jawab ASE sih JSA itu. Karena ASE ini nggak akan tahu urutan pekerjaan orang lainnya. JSA yang dibuat ASE bisa jadi JSA untuk orang ASE. Pekerjaannya itu apa? Suruh abang aja Inspeksi, deh, agak bagaimana. lagi belajar gitu. Mana ibunya? Itu dia. Ya, jadi JSA-nya itu dilakukan oleh masing-masing bagian pekerja ya. JSA yang dibuat ASE kemungkinan itu ya JSA yang untuk pekerjaan mereka. Jadi itu sih. Oke Pak, Bukan. ini ada pertanyaan lagi nih Pak. Perbedaan JSA sama HIRAK gimana Pak? Nah, seperti tadi kan juga sudah kita bahas. Hira itu dia bersifat general. JSA ini kan spesifik kan. Langsung terjepit. Kalau Hira, kita itu bahayanya bahaya pakai bahasa kan, bahaya kimia. Betul kan?
kayak gitu kan bahaya fisika. Nah, kalau JSA dia langsung itu terjepit tangan pada saat buka pintu, tidak bahaya fisika, ya terjepit tangan pada saat buka pintu. Pekerjaan ini ingin membersihkan area, buka pintu dia. Masuknya itu pertama siapkan peralatan, baru buka pintu karena pintunya bisa kemungkinan terjepit atau terbentur. Jadi seperti itu. Kalau Hira DC, dia itu determine kontrolnya berdasarkan aspek itu tadi ya, aspek faktor-faktor chemical, fisika. Jadi dia tidak detail, ya. Pokoknya di pekerjaan dia, dia itu general, capturean secara umum ya. Dia tangkapannya secara umum, secara general. Faktor faktor fisika, faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan dalam JSA itu dijelaskan lagi apa? Kesandung. Bisa jadi kesandung Tiga. karena lokasinya ada kerikil atau tinggi gitu, terjatuh atau bagaimana. Jadi itu sih, teman-teman. Oke Pak, saya baca lagi ya pertanyaannya Pak. Pak minta dijabarkan pembuatan JSA rutin dan tidak rutin. Kalau rutin itu jangka waktunya berapa dan tidak rutinnya jangka waktunya berapa gitu Pak. Pekerjaan Kan tidak gitu. rutin itu kan pekerjaan yang Jadi sewaktu-waktu, engineering. ya. Kayak tadi kan kayak pembersihan AC itu rutin apa tidak? Apa penggantian AC? Kalau Kalau ada yang pembersihan AC mungkin ada yang sekali 3 bulan gitu Pak, schedule-nya. ah, oke, mungkin sih. Penggantian AC yang rusak. Nah, seperti itu. Nggak ada rutin kan AC yang rusak. Oh nggak ada, paling yang ada itu rutin dia hanya cleaning maintenance lah Ah, pembersihan gitu Pak. betul. Tapi dalam penggantian itu kan termasuk juga ada pekerjaan cleaningnya kan. Jadi dia lebih ke skup rutin. Nah, sama seperti tadi, dia itu biasanya membersihkan dinding kaca atau ventilasi itu di kantor, di bawah. Rupanya disuruh ke lantai atas yang WAH, pakai gondola, ya, pakai body harness. Betul itu sudah termitigasi. Cuman biasanya wajib dibuat juga ya. Itu kan jarang kan. Kalau pekerjaan di SOP-nya mungkin dia membersihkan kaca di area rendah ya, area datar. Nah, pada saat itu ada kaca yang kotor disuruh membersihkan. Nah, itu juga harus dibuat biasanya. Jadi seperti itu contohnya. Satu lagi ada pertanyaan Kalau yang hampir mirip ini Pak. Pekerjaan rutin tadi berapa lama JSA tersebut sehingga bisa bisa diadopsi jadi SOP. Nah, diterapkan mungkin ini Pak jadi SOP-nya. Kalau mau diterapkan dari SOP tadi, kita telah melakukan observasi asesmen. Kalau ada kejadian yang insiden, ya, yang tidak terikut dalam SOP, di JSA ada, ya sudah kita lakukan perbaikan SOP. Ya, atau kalau belum kejadian ya kalau tidak terikut dalam SOP kita buat aja ya dari JSA. Makanya kan JSA itu detail dia runut ya, urutan pekerjaan secara runut dari awal sampai selesai. Bahkan untuk pada ada kata-kata dia beristirahat atau bagaimana itu tetap dimasukkan. Saya istirahat di sini di dekat kompeor. Bisa jadi kan bahayanya itu. Setelah ini saya menyimpan alatnya ini ke dekat kompeor, dekat lift. Bisa jadi kan terjepit dan bagaimananya. Itu sih teman-teman. Jadi bisa dia tetap dipakai kalau ada apa-apa itu di luar dari kejadian ada insiden itu dimasukkan dalam SOP ya. Baru itu kita asesmen ke SOP ya. Izin bertanya, Pak. Iya, lanjut Pak. Apa? Untuk jasa itu baiknya ditulis tangan atau Atau di cetak komputer gitu Pak. iya, nah, apakah tulis manual pakai pulpen atau kita input di laptop atau PC? Itu tergantung sih Pak. Tergantung cara dokumentasi perusahaan orang Bapak aja. Cuman pada umumnya kan biar dia lebihnya dibaca semua. Karena kan tahu kadang ada orang yang tulisan dokter kan. Nggak semua orang bisa membaca kan Pak. Jadi dia terikut dia itu. Jadi dikomunikasikan di publisnya itu dengan baik. Ya. Diketik aja. Dibuat itu di dashboard. Di papan pengumuman. Atau di dekat area lokasi pekerjaannya tadi. Ditempelin. Ya. Nanti kalau tulis tangan nggak semua Pak. Karena dia ini langsung mengkomunikasikan langsung ya. Langsung direct. Bukan disimpan. Kayak SOP kan disimpan ya. Seperti Pak itu. Ronaldo izin diskusi, Nah, Pak. nah, siapa? Iya.
Pak, kebetulan kan kita ini, saya ini kebetulan pengelola gedung ya Pak. Pengelola gedung kita udah ngejalanin sebenarnya sih JSA. Nah, udah kita buat JSA-nya. Jadi memang kalau di kita itu JSA itu dipegang sama safety officer, disebutnya mungkin safety officer kalau di gedung ya. Nah, di dalam JSA itu isinya itu yang sudah kita terapkan tuh pertama potensi-potensi yang dapat mengakibatkan kecelakaan, misalnya akan melakukan pekerjaan tadi cleaning AC, itu di situ ada beberapa keterangan nih potensinya, terus safety-nya dia harus bagaimana. Jadi jadi memang disosialisasikan kepada si yang akan bekerja ya Pak, kurang lebih seperti itu ya Pak. Iya, siap, Tapi Pak. memang nggak ada JS itu nggak ada standar baku yang harus mengikuti, pengembangan kita aja membuatnya seperti apa gitu ya Pak. Iya, Pak. Pengembangan kita tergantung perusahaan. Dan satu lagi, Iya, dia harus detail ya, Pak. Jangan ambigu kalimatnya ya. Pergi ke tempat yang betul aman, betul. ya. Iya iya iya. Kalau Karena potensinya kan tangan JS potensinya bisa tangan. dibilang JSA itu dalam Iya, satu template atau format bisa mengglobal ke potensi apapun itu gitu, iya. pekerjaan apapun itu. Jadi dia kan makanya dibilang itu Pak bahasanya kayak bahasa sehari-hari Pak. Jangan pakai bahasa Bet- Hiradesi ya. Heeh, Paparan heeh. paparan radiasi orang nggak ngerti. Iya, Kalau iya JSA itu intinya ya. langsung. Kalau Hiradesi itu memang dia ilmiah ya, tergantung dengan faktor Heeh. chemical. Kalau jauh kalau JSA ini langsung terjepit, terbentur, terpotong, ya, tersetengah Tapi listrik. memang dokumentasinya di safety officer ya atau ASE kali ya Pak untuk Nah, dokumentasi berkasnya ini setiap pekerjaan. tergantung dari kebijakan perusahaan masing-masing Pak. Oke oke. Harusnya itu selain itu dia dikomunikasikan ke si pekerja sih. Biar ada baiknya itu Iya, langsung aja ditempelkan di tempat mana pekerjaan itu mau dilakukan. Ya, iya berbarengan dengan safety induction gitu ya. ya bersama dengan redaksi dibawakan kembali. Ya, dibawakan kembali Oke ini oke. bahaya-bahayanya. Atau kalau misalkan biar ada pertinggalannya itu ditempelkan aja di situ sama dengan permit kan, permit ditinggalkan di lokasi. Betul betul. Iya, Iya iya. gitu. Oke, Gitu. thank you Pak Ronaldo, thank you Pak. Biar persamaan persepsi aja kita ya biar nggak ini. Iya, Iya, makasih Pak Ronaldo. iya Pak. Ada yang lain? Ini kita mau lanjut sedikit lagi. Izin nanya, Pak. Ya, Ini Pak, mau nanya untuk JSA ini, biasanya kalau kita, saya kayak kami lah, saya bekerja di bidang telekomunikasi. Kemarin ada tim saya masuk ke perusahaan RAPP yang di Kerinci. Pihak perusahaan meminta JSA dan pada saat itu kita membuat JSA, ya kan? Pertanyaan saya, kalau JSA ini perlu pendampingan dari pihak perusahaan, apakah langsung memang diizinkan kita sendiri yang bekerja di salah satu area itu, Pak, gitu? oh kalau itu Pak tergantung dari perusahaannya bagaimana permit di sana ya. Nggak bisa kita atur. Begitu. Pokoknya kalau Ya. kita mengasesmennya seperti tadi, kita itu Mhm. kalau orang ketiganya itu kalau ada ASE-nya jangan ASE-nya disuruh buat, dia nggak akan ngerti ya urutan pekerjaannya. Cuman Ya. ambil Mhm. SPP pekerja bersama orang ketiganya. Ya kalaupun nanti dari perusahaannya mewajibkan ada pendampingan ya itu terserah mereka sih. Tergantung dari gimana ya permit-permit kita bekerja di suatu perusahaan ya yang Oh, memasuki area. oh gitu. Berarti tergantung dari sisi perusahaan RAPP, apakah dari pihak ketiganya mendampingi atau tidak gitu ya, Pak ya? Iya, Karena iya, karena kami udah berapa kali tim saya bolak-balik masuk itu selalu mereka kurang pendampingan sih, hanya meminta JSA-nya aja dan permit ditinggalin ke security hanya itu aja. Makanya saya menanya batas JSA ini apakah perlu pendampingan atau tidak itu aja sih, Pak. case-nya kan berbeda Pak. Bapak kan ini ke tempat orang lain kan. Iya, betul betul. Nah, kalau kita bekerja di bagian internal, yang Mhm. perlu yang mendampingi Bapak ya pada saat untuk JSA ini yang memastikan itu ya ASE-nya di tempat Bapak bekerja Oh gitu. ya. Duluan. Iya, Oke, kalau kalau kita gitu, itu Pak. iya harusnya gitu sih. Jadi kita itu Bapak koordinasinya ke ASE-nya Hmm. tempat Bapak setelah Bapak asesmen ya. Dan ASE-nya juga Hmm. harus observasi dan diskusi ke Bapak atau ke pekerja yang Hmm. lain yang berkaitan dengan pekerjaan itu. Kayak Oh telco kan gitu. kayak dia mau buat BTS kan atau guide mas Hmm. ya Hmm. kan. Ya BTS kan kalau kita mau buat tower 72 beda kan Hmm. dengan gayat emas beda kan Hmm. Betul betul betul. dengan yang Visat pasti beda itu yes Iya, iya. Oh, oke oke deh Pak kalau gitu ya. Makasih siapa Pak informasinya. siapa
Nah, kita lanjut ya. Setelah melakukan ini, ya isi dengan protokol. Implementasinya itu kontrol yang telah ditetapkan. JSA harus diikuti oleh seluruh pekerja ya. Harus dia, ya. Ini wajib. Dan dikomunikasikan biar mereka tahu dan mengerti ya, teman-teman semua. Seperti tadi, jangan bahasa yang aneh-aneh. Kita nggak perlu bahasa ilmiah pada seperti membuat IRADC. Ini langsung implementasinya. Tersengat, terbentur, terpukul, terpeleset, ya, terkena debu. Jadi itu ya penggunaannya ini. Ya, orientasi pekerjaan baru seperti tadi ya. Latihan pengawas baru ya. Ada teman di situ pengawas baru. Bukan hanya si pekerjanya, si pengawas juga harus dikomunikasikan ya. Instruksi tugas, observasi tugas yang terencana, safety talk juga ya, TBM, dan penyelidikan kecelakaan juga. Nah, ini contoh JSA. Contohnya ini bisa beda-beda ya, tapi tujuannya sama sih. Biasanya itu kolomnya lebih ke uraian pekerjaan, bahayanya langsung sama tindakannya. Ya, jadi tindakannya di sini kalau yang di terakhir nggak perlu ada yang pernah kan kalau di radiasi harus yang namanya dilakukan pelatihan. Nggak ada Pak di JSA, jangan buat itu ya. Dia langsung kalau dia terjepit bahayanya apa tangan jangan dimasukkan ke kompeor seperti itu ya asesmennya tindakannya bukan diberikan APD biar aman APD apa dijelaskan diberikan sepatu pada saat langsung aja dijelaskan detail ya nggak perlu pakai pakai bahasa seperti Hiradese diberikan Hiradese diberikan apa work permit nggak perlu secara dokumen ini ada dokumen jadi nggak perlu lagi di asesmennya seperti itu asesmennya langsung bahaya kena debu pakai kacamata ya bahaya tersengat listrik mungkin jangan disentuh bagaimana kabel atau pakai sarung tangan yang apa listrik seperti itu pakai sepatu safety ya langsung aja sepatu safety untuk melindungi kaki dari sekatan listrik udah jadi biasa itu dibuat simpel aja bahasanya nggak perlu pakai istilah-istilah yang ribet ya ini ya tangan terjepit ya tangan terjepit memastikan mengambil peralatan posisi tangan tidak pada lokasi terjepit biasanya kan ada itu kan yang tidak kejepit itu mematikan hal listrik tangannya kesetrum bisa kan jadi gimana itu pengendaliannya ya memastikan pada saat dia mau mematikan listrik itu harus dimatikan atau dia pakai sarung tangan atau dia pakai sepatu safety itu banyak ya dibuat runutannya ada yang mau ditanyakan dari sini ini contoh udah mau habis ini kalau kita dikit aja sih ya saya ini nggak perlu banyak-banyak ini contoh formatnya ya. Selamat malam Pak Roland. Ya, siap. Ya. Sorry Pak, tadi di slide sebelumnya kok saya lihat ada review untuk JSA. Memang JSA perlu direview Pak. Tetap di review kan seperti tadi kalau ada kemungkinan yang tidak terikut kan makanya dibilang harus di review pak diobservasi lagi Ya, maksud saya JSA itu kan untuk pekerjaan yang tidak rutin terutama ya. Nah, hmm. kalau kerjaannya sudah rutin, maksudnya kan bukannya ke SOP Pak. Ya, makanya beda. Di reviewnya itu kan berbeda Pak JSA-nya ini. Makanya kayak tadi kan ada pekerjaan yang sama, tapi dilakukan oleh 200 orang. Sama atau enggak? Kadang dia di SOP, yang mengikuti secara teratur itu SOP. Kalau JSA dia bisa berbeda. Seperti tadi, dia pada saat mau mengambil barang itu, ada yang langsung dia ngambil, ada yang dia mau ke sana dulu, itu dia Pak. Jadi kita review, apalagi kalau ada insiden ya, yang di luar dari yang kita review. Kadang kan suka miss ya Pak. dengan Ya, dengan ya, urusan pekerjaan kan. Kita juga kadang ya. lupa dengan urusan pekerjaan kita dari awal sampai akhir. Ya, menghidupkan komputer aja pun kadang sampai mematikan kita lupa orang bekerja di kantor ya. Kadang kita tahunya udah hidupkan, saya itu udah Pak kerjakan aja dokumen. Ada mungkin kita pegang-pegang alat listrik, memperbaiki mouse, ya. Oke.
Pak Roland, ini ada Ya, pertanyaan lagi nih Pak. JSA dilakukan pada setiap aktivitas. Bagaimana dengan JSO? Apa bedanya Pak? sama seperti tadi JSO itu kalau kita buat itu sebagai observasi, Bapak. Jadi sebelum jadi JSA, ataupun bisa ada yang perusahaan itu yang menyamakan, tergantung dari perusahaan sih. Ada yang buat JSA sama Hira DC dengan Hira sama kan? Hira Oh, DC, Hira DC, Hira IBPL. Cuman ada dia yang memang itu JSO-nya itu belum selesai, dia jadikan observasi. oke. Observasinya itu iya, kalau sudah fix JSA. Cuman ada yang memang JSO aja namanya. Gratis kamu disebutkan. Iya. Tahu lah Nah, kan Pak, kalau dokumen K3 ini terlalu banyak nama, kita pun jadi bingung. iya. Nah, selanjutnya Ada. ada lagi nih Pak, satu lagi pertanyaan. Bagaimana dengan instansi yang tidak ada HSE dan ketiganya? Bagaimana mengimplementasikan JSA? Makanya kan tadi ini tidak berkandung pada ASE. Kan pengawas yang bisa menguraikan sama dari pekerjaannya. Kalaupun nggak ada ASE, ke pengawasnya kan, manajer atau bagaimana? Atau langsung ke CEO, atau langsung ke direktur. Cuman yang melakukan pengecekan dan itu runtutan bahayanya itu, ya orang dari pengawas atau orang lapangannya. Cuman kalau minta masukan mungkin, ya harusnya itu orang yang mengerti di bidangnya untuk asesmen ya. Ya, makanya kan ya kalau instansinya itu kan mungkin yang wewenang sebagai orang pengawasnya itu bukan orang safety ya mungkin manajernya langsung jadi dia itu kita minta asesmennya ke beliau jadi seperti itu sih Pak kayak di kayak di pegawai tapi jarang ya harusnya punya sih kalau dia biasanya memang karena JSA ini kan masih kebersifat manufaktur ya sekolah belum ada JSA ya kampus belum PNS juga nggak ada kan JSA dia lebih ke bahasa pekerjaan yang di manufaktur tambang oil and gas logistik warehouse. Ya, masa dari segitu banyaknya nggak ada orang HSE-nya, Pak? Berarti tidak mau mengimplementasikan SMK 3 dong dia, ya, kerjaannya. Harus ada dong situ yang bertanggung jawab terkait dengan K3-nya. Ada lagi? Besok buka. Oh, tapi dia nggak bisa. Terima kasih. Mana besok? Sama lagi. Nah, ini, salah sedikit dia. Kalau sosialisasi, evaluasi, ya. Jadi dilakukan berkala supaya kita tahu ada mungkin ke silapan atau ke ada yang kita skip runutan itu juga ya. Kenapa kita harus melakukan evaluasi, ya. Nah, karena dia pekerjaannya kan nggak rutin, jadi dia kita susah menebak pekerjaan ini bagaimananya ya. Kalau dia rutin mungkin bisa teridentifikasi di SOP. Kalau pekerjaan tidak rutin, tiba-tiba dia disuruh melakukan pekerjaan ini. Ya kita kadang nggak tahu juga sih bahayanya apa. Jadi seperti itu kita evaluasi. Mungkin ada lanjut dari teman-teman yang lain. Ronald, halo. Ya halo. Ya, Pak, berarti eh jasa kan ini harus dievaluasi secara berkala. Nah, evaluasinya itu setelah pekerjaan dilakukan atau sebelum pekerjaan dilakukan baru dievaluasi. Biasanya kita mengevaluasi setelah melakukan pekerjaan sih Pak. Ya kan mungkin ada beberapa kali sampling pekerjaan, ada satu insiden atau ada sesuatu yang perlu ada skip urusan pekerjaan itu yang kita evaluasi. Ya kita evaluasi kan biasanya setelah melakukan. Ya, cuman pelaksanaannya bisa evaluasinya setelah pekerjaan ke beberapa kita melakukan di awalnya itu bisa. Cuman kalau evaluasi secara harfiahnya ya kita melakukan setelah beberapa kali pekerjaan ini akhirnya begini 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 kita evaluasi ya. Jadi gitu sih pengertian evaluasinya. Nah, jangan pada saat belum dilakukan pekerjaan itu udah kita evaluasi ya. Kita pun setelah mungkin setelah ya untuk periode apa untuk kapan waktunya itu diatur perusahaan aja ya pada saat meeting dan sebagainya. Oke, berarti kalau misalkan pada saat bekerja terjadi perbedaan, kita evaluasi. Nah, pekerjaan tersebut kita
apa stop terlebih dahulu atau pekerjaan tetap dilakukan, tapi jasanya tetap dievaluasi. Iya Pak, kita setelah melakukan pekerjaan itu beberapa kali, ya mungkin kita lihat bagaimana bagaimananya, ya sudah itu kita inisiatif untuk evaluasi ya. Kalau ada sesuatu yang miss. Jadi pekerjaannya kita stop terlebih dahulu ya Pak, sampai hasil evaluasi jasa selesai. Oh enggak, makanya maksud saya tadi, evaluasinya itu jangan di pada saat melakukan pekerjaan nih Pak. Jadi kita evaluasinya itu ya kita bisa buat ada waktu tertentu kan. Tapi setelah kita melihat beberapa kali orang melakukan pekerjaan yang sama dengan JSA ini, rupanya kita lihat di lapangan ada orang yang melakukan JSA-nya itu dia beda urutan pekerjaannya. Jadi itu ya Pak. Nah setelah kita dapati seperti itu, mungkin kita bisa sediakan waktu. Setelah dia melakukan pekerjaan, kita tanya, kok begini, begini, begini. Ya kita jadi masukan ya. Kita lakukan observasi dan diskusi kan. Tadi kan metodenya observasi diskusi. Jadi kita melakukan diskusi, ya Nggak bayar, kita diskusi Pak. Ada lagi? token nggak bayar. Mungkin itu yang apa namanya, yang tidak pada saat ngomong di Kalau yang begitu kan, dulu adminnya, biar tidak mengganggu yang token ini, acaranya. ini sih seminggu. Iya, semuanya lah. Tolong dong mic-nya di mute. Mic-nya di mute dulu, Pak. Mengganggu. Ada lagi Pak? Teman-teman? Oh, ini dia satu ada panjang ya. Singkat sih. Sorry Semua Pak Roland, mungkin ini ada yang baru masuk nih. Dijelaskan sedikit lagi perbedaan jasa dengan SOP tadi Pak. seperti tadi ya. Jadi JSA ini kapan dibuat? Jika ada pekerjaan yang baru, ya, bersifatnya non rutin, di mana kita asesmennya itu langsung fatality ya, yang seperti tinggi. Jadi JSA itu bukan pekerjaan rutin ya, tapi JSA ini wajib dikomunikasikan langsung ke pekerja, langsung diinfokan, dan tidak perlu memakai bahasa yang ribet, langsung aja ke inti permasalahannya. Sedangkan SOP, dia itu terstruktur urusan pekerjaannya, dan itu pekerjaan yang rutin ya, ya, pembersihan AC. Beda dengan pada saat dia penggantian AC yang rusak. Jadi seperti itu. Teman-teman mungkin yang baru join. Nanti itu juga di materi ada tuh. Seperti ini ya. Oke, Bedanya ada di lagi sini. Bapak Ibu sekalian yang mau ditanyakan? Beda dengan WI, beda dengan SOP, beda dengan HERA-DC ya. Jadi sering persepsinya seperti itu. Perlu diingat lagi, JSA itu yang buat bukan tanggung jawab safety officer ya. Cuman safety officer bertanggung jawab berasosiasi, berdiskusi kepada bapak-bapak pekerja dan juga pengawas untuk mendiskusikan dari uraian tahapan pekerjaan bahayanya apa. Ya. Oke, cukup Bapak Ibu. Saya Pak mau bertanya. Silakan Pak. Oh iya Pak, mohon maaf Pak, mau nanya sedikit, mungkin sudah ada yang menanya. Oh iya, di tempat saya bekerja kan saat ini kan itu dari company-nya meminta setiap bulan direview dan diupdate Pak untuk risk assessment-nya. Nah, apakah hal tersebut ketentuan dari company atau memang sudah ada ketentuannya Pak, dari misalnya dari undang-undang atau dari apa gitu Pak? Untuk jasa, Pak. Ya Pak, Untuk, untuk jasa maksudnya undang-undang. ya Pak, untuk risk assessment Pak, jasa.
Untuk JSA nggak ada secara tertulis, Pak. Cuman kan ingat kita pakai PP 50 nomor 12. Cara menjaminnya bagaimana keselamatan keselamatan itu kita uraikan kan terkait dengan yang namanya dokumentasi, administrasi kontrol. Ini termasuk administrasi kontrol apa enggak dalam hierarkinya? Administrasi kontrol kan? Ya Pak. Iya, secara undang-undang nggak ada, secara detail harus. Sama HERA juga nggak ada itu secara undang-undang. Cuma kan kita pakai UU 70 sama 50, PP 50, di mana perusahaan itu wajib memberikan, menjamin keselamatan, berkomitmen. Bagaimana caranya? Ya ini, selain kebijakan, dokumen, segala macamnya, SOP, ya WI, nggak ada peraturan khusus terkait dengan JSA. Oke Pak, terima kasih. Oke, cukup ya Bapak Ibu. Sebelum kita tutup, kita itu dulu ya, dokumentasi dulu ya. Minta tolong yang available open cam, silakan open cam dulu ya. Oh, sorry Pak, ada satu lagi nih. Evaluasi JSA ini sebelum melakukan, tadi sudah dijelaskan ini ya. Bapak itu tadi sudah kan. Jadi pengertiannya itu setelah darurat itu tergantung cara kitanya, ya. Tapi jangan pada saat bekerja kita berhentikan pekerjaannya. Kita bisa lakukan sehari sebelum, sebulan sebelum, setelah kita melakukan sampling pekerjaannya ini ya beberapa kali. Jadi kita lakukan berkala ya. Setelah pekerjaan itu dilakukan berkala ya. Pekerjaan tidak rutinnya ada beberapa kali. Mungkin itu yang perlu diingat ya, evaluasinya itu. Oke, baik, cukup ya Bapak Ibu. Silakan open cam yang available. Boleh di stop dulu itunya Pak Roland, apa namanya? Share screen-nya Pak. Baik, saya akan screenshot ya Bapak Ibu. Satu, ini slide pertama dulu ya. Oke, saya next slide. Ini slide yang kedua ya. Satu, dua. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pak Roland, ada mau disampaikan lagi Pak Roland? Jadi saya tadi juga terima kasih pada teman-teman semua ya, terutama dengan eh, IK BPD Banten ya. Ya, mohon kalau ada kurang dan salahnya itu dimaafkan ya. Dan juga kalau ada kurang tegas suaranya ini mohon maaf karena lagi kondisi tidak fit. Minta maaf ya sekalian teman-teman semua. Oke, baik, terima kasih banyak juga Pak Roland. Jaga kesehatan Pak, biar bisa ngasih next materi lagi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah menyempatkan waktunya kita untuk belajar bersama. Kita akan info untuk materi selanjutnya di grup WA IKBB BPD Banten ya. Untuk sertifikat nanti akan kita kirimkan paling lama itu seminggu ya karena kita akan setting dulu. Nanti sebenarnya otomatis di Google Drive ya terkirim. Itu aja Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi. wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih Bang Pak David, terima Roland. kasih Terima Bang kasih. David.